Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kita mencoba mengulas karena sebentar lagi sekarang tanggal berapa Pak Sud? Sekarang tanggal untuk Dhul Hijjahnya. Sekarang tanggal 6 Dhul Hijjah yang sebentar lagi adalah Idul Kurban. Maka tentu di tanggal tanggal awal jelang kurban ini udah beredar apa itu paradigma di tengah-tengah masyarakat bahwa orang yang mau berkorban itu tidak boleh mencukur rambutnya, mencukur bulu keteknya, me- memotong kukunya, pokoknya tidak boleh memotong rambut yang ada di dalam dirinya. Apakah memang demikian? Sekali lagi, apakah memang demikian? Karena eh, banyak pertanyaan-pertanyaan seputar seputar korban bagi orang yang berkorban pada majelis ilmu di bimbingan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat. Maka pada kesempatan ini kita mencoba menganalisis hadis itu. Sekali lagi kita mencoba menganalisis hadis yang berkaitan dengan itu. Karena itu kita share screen dulu. Inilah hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang diriwayatkan Ummi Salamah. Ini di hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kita telaah bareng-bareng keduanya sama-sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ada dua hadis. Yang pertama ini an Ummi Salamah radhiallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum apabila kamu semua melihat hilal dzulhijjah, tanda tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa aroda dan menginginkan ahadukum salah satu di antara kamu semua ayyudhhiya untuk menyembelih, falyumsik maka hendaklah menahan engkau min sya'rihi dari rambutnya, wa adfarihi dan kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hadis 3655. Maka berdasarkan hadis ini ada dua pendapat bahwa pertama, bahwa ketika seseorang yang berniat untuk berkorban, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh mencukur rambutnya dan tidak memotong kuku-kukunya. Maka tentu inilah yang kemudian menimbulkan beberapa persepsi sehingga ada yang mengatakan bahwa haram bagi orang yang berkorban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dilaksanakan penyembelihan korban untuk memotong kukunya. Ada yang mengatakan makruh tanzih. Kalau madhab atau Imam Hambali menyatakan haram bagi orang yang berkorban ketika di tanggal 1 Dzulhijjah sampai dilaksanakan penyembelihan korban itu untuk memotong kukunya. Kalau menurut Imam Syafi'i, makruh tanzih, makruh yang mendekati haram. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, tidak makruh dan tidak apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan rambut dan kuku orang yang berkorban atau yang lain? Maka ketika kita mencoba searching di majelis tarjih menyatakan domir ini adalah domir yang menuju pada ahadukum. Ahadukum salah satu di antara kamu. Tapi ada yang menyatakan bahwa domir ini mengarah pada dibhun. Karena ini falyumsik. Falyumsik. Mongko becik nahan sopo siro. Falyumsik. Mongko becik nahan. Nah, kalau kemudian dengan hadis berikutnya tetap di Sahih Muslim bergeser satu nomor, tadi adalah nomor 3655, sekarang
di hadis nomor 3656. Tetap dari Ummi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana lahu dzibhun yadhbahuhu." Mangkana barang siapa karena yang ada lahu bagi orang itu, bagi orang yang dzibhun sembelihan, barang siapa yang memiliki binatang sembelihan yadhbahuhu yang akan disembelih. Sekali lagi, barang siapa yang memiliki binatang sembelihan yang akan disembelih. Fa'idha uhilla hilalu, maka apabila sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khudanna, maka janganlah sekali-kali ia mengambil min sya'rihi dari rambutnya, wala min adfarihi dan dari kukunya, syai'an sedikit pun, hatta yudhohi hingga itu dibhun disembelih. Maka domir ini bukan kepada man, tapi domir ini kembali kepada dibhun, sembelihan. Maka dengan demikian ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa ini mengarah pada yang disembelih. Pendapat yang kedua adalah yang menyembelih atau yang berkorban. Kalau saya memegangi pada hadis riwayat Imam Muslim pada hadis 3656 ini, maka yang tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku-kukunya adalah yang disembelih atau domba atau sapi atau onta atau kerbau atau binatang ternak yang akan disembelih. Sementara yang berkaitan dengan tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, ini adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang saat di tanggal ini masih pakai kain ihram. Sekali lagi, yang kemudian dikiaskan dengan orang yang berangkat haji yang sedang pakai kain ihram. Kalau orang yang sedang pakai kain ihram dilarang untuk mencukur atau mencabut atau memotong kuku-kukunya. Kalau dia mencabut, mencukur rambutnya sebelum tahallul atau memotong kukunya, maka dia akan kena dam. Dam apa? Dam isaah dan harus kena denda atau dam dari pelanggaran dari pakai kain ihram itu. Demikian keterangan sedikit ini untuk dapat kita jadikan jadikan renungan bersama bahwa monggo yang pakai bahwa orang yang mengambil pendapat bahwa ketika berkorban tidak boleh memotong rambut dan kukunya, barangkali bisa memegang bahwa orang yang berkorban itu akan diampuni dosanya, akan diselamatkan dari api nerakanya, barangkali nanti pada saat bagian dari anggota tubuh yang mendapatkan pengampunan ini sudah bisa, sehingga ada kuku atau rambut yang tidak ikut diselamatkan dari api neraka, monggo yang mengambil itu, atau kalau kemudian seperti saya ini kumisnya sudah terlampau panjang, jenggotnya sudah terlampau panjang, dan kemudian kalau masuk ke hidung atau masuk ke mulut dan sehingga mau sholat ndak enak, keri kabeh, mau makan nggak enak, nyangsang semua, ya monggo yang ngambil bahwa yang dipotong itu adalah bukan yang tidak boleh memotong rambut dan kukunya adalah yang dikorbankan, monggo. Dua-duanya sama-sama punya landasan. Landasan apa? Landasan untuk berpijak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.